Ayo bro, kita jalan-jalan bro. Alhamdulillah nyala teman-teman. Yoi teman-teman, masih sangat oke. Kita gaskan lagi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi bersama gua Aang di channel gua Aulia Fatan. Nah, di segmen gua kali ini masih berhubungan dengan hobi otomotif gua nih teman-teman. Setelah di video sebelumnya yang kalian tahu, mungkin untuk kalian yang udah nonton, gue udah review ya soal motor gue yang lain, yaitu Suzuki GT 185. Kali ini gue mau bahas motor yang agak beda nih teman-teman, yaitu motor buatan Inggris, sekaligus ini adalah motor tua pertama yang pernah gue punya. Nah, kebetulan motornya ada di belakang gue nih teman-teman. Motor apa sih ini? Langsung aja kita bahas. Jadi motor ini adalah AJS M18 teman-teman, basicnya 500 cc, diproduksi tahun 1948, asal Britania Raya, England. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang motornya, kita bahas sedikit dulu ya soal latar belakang si AJS ini. Jadi AJS ini adalah singkatan dari Aan Jarang Canda. Ya, AJS atau Albert John Stephen merupakan perusahaan dari Inggris yang memproduksi motor di Wolverhampton, England. Perusahaan AJS Motorcycle ini berdiri sejak tahun 1903 teman-teman, dan ya lumayan cukup beken lah sampai saat ini di kalangan pecinta motor-motor tua atau motor-motor antik. Perusahaan AJS ini juga pernah bereksperimen nih teman-teman, membuat kendaraan roda 4. Nah, tapi ya nggak lanjut, namanya juga eksperimen. Selain itu, AJS juga pernah merger dengan salah satu brand motor asal Inggris juga nih teman-teman. Ya, kalau kalian tahu, brandnya itu adalah Matchless di bawah naungan Associated Motorcycle atau AMC. Jadi gak heran ya kalau beberapa model dari motor AJS dan Matchless itu memiliki bentuk mesin dan bodi yang lumayan mirip-mirip. Oke deh teman-teman, langsung kita bahas aja nih motornya. Jadi AJS yang gue punya ini adalah AJS M18 produksi tahun 1948. Motor gue ini memiliki kapasitas mesin 500 cc dan dilengkapi dengan 4 percepatan teman-teman. Oke, kita bahas dari mesinnya dulu nih teman-teman ya. Di sini pada bagian cylinder headnya gede dan tegak banget ya teman-teman. Dan ini tuh jadi salah satu jika bakal motor-motor Inggris pada zamannya, motor-motor Inggris tua nih teman-teman, yang selalu punya suara atau dentuman mesin yang khas. Jadi motor ini tuh masih menggunakan sistem pengapian platina nih teman-teman. Tapi karena untuk menyeting platina itu butuh keahlian khusus, gue putusin deh untuk mengganti, lebih tepatnya menambahkan ya teman-teman, sistem pengapian CDI di motor AJS gue ini. Jadi gue kolaborasi ini teman-teman antara teknologi terbaru dengan motor tua. Nah, uniknya juga nih teman-teman, motor ini tuh gearbox dan mesinnya itu masih terpisah. Nih seperti yang kalian lihat ya, gearbox power dan gearboxnya ini terpisah ya. Jadi ini ada bagian gearboxnya dan ini tuas persnelnya teman-teman di sebelah kanan ya. Beda sama motor-motor yang biasa kita lihat dari Jepang bertuas persneling di sebelah kiri. Biasanya motor-motor Inggris pada tahun-tahun
Zaman dulu awal-awal motor itu ada tuh sebelah kanan dan sebelah kiri ya teman-teman. Nah, untuk pengereman sendiri aslinya motor AJS gue ini tuh masih menggunakan drum brake atau yang biasa kita kenal dengan tromol teman-teman. Tapi karena gue kurang pede nih sebagai pemotor baru, pengguna motor baru, gue kurang pede dengan rem tromol ini, jadi gue memutuskan untuk menggantinya dengan rem kaliper biar pengeremannya nggak Senin Kamis nih. Nah, kita bahas kaki-kakinya juga nih ya teman-teman. Untuk bagian roda depan ini yang berukuran 19 dan biasanya motor Inggris tuh memiliki 40 lubang di velg jari-jarinya. Untuk suspensi sendiri nggak jauh beda ya kayak motor pada umumnya. Suspensi belakang sekalian lihat, dan itu suspensi depan. Karena AJS ini emang udah gue lengkapin dengan shock breaker teleskopik pada bagian depan, 2 spring shock breaker pada bagian belakang. Jadi biar nyaman gitu deh teman-teman gue pakainya. Tapi di motor-motor Eropa, Inggris atau Amerika lainnya masih ada beberapa motor yang menggunakan sistem suspensi seperti plunger, rigid atau cangkrang ya teman-teman. Nah, pada bagian setang ini tuh ya kayak motor pada umumnya nih teman-teman. Ada kopling, rem, throttle, gas, spion, ya dan lain-lain deh. Motor umum lah. Tapi ada yang bedanya juga nih di sini teman-teman, yang namanya steering damper yang bisa mengatur fungsi akselerasi pada saat kalian mengemudi. Jadi bisa dibilang ini tuh untuk mengatur keringanan atau keberatan si motor ini saat dikendalikan atau saat dikendarai teman-teman. Nah, selain itu ada dekompresi juga. Apa sih itu dekompresi? Dekompresi itu tuh berguna untuk ngebantu kita ngebuang kompresi saat mau menyalakan motor ini menggunakan kickstart atau biasanya kita tahu selahan ya teman-teman. Jadi kita nggak harus berat-berat untuk nyari si top dari mesin tersebut. Nah, terus teman-teman di sini juga ada yang namanya throttle lock. Nih, dimana fungsinya itu kalau misalkan kita kunci si throttle-nya ini atau gasnya ini nggak bisa digunakan teman-teman. Jadi kekunci nih, benar-benar nggak bisa dipakai. Itu untuk menghindari maling ya teman-teman pada zamannya. Oke, kita move ke bodinya ya teman-teman. Jadi part-part apa sih yang udah gua pakai di body ini secara signifikan yang udah gua ganti di motor ini dari aslinya. Jadi awalnya tuh ya, waktu gue dapat motor ini kondisinya nggak kayak gini teman-teman. Aslinya tuh nanti fotonya ditampilin di sini ya teman-teman. Oke. Nah, gue kurang tahu sih ini aslinya banget kayak gini dari keluar dealer, dari keluar pabrik atau bukan. Tapi konon katanya AJS ini adalah AJS tipe kompetisi yang disebut AJS M18 CS. Dan pas gue dapet udah sangat amat mirip seperti seri yang itu tuh teman-teman. Nah, kenapa bentuknya bisa berubah kayak gini? Jujur, gue BM banget punya motor tua, tapi tampilannya ya semi tracker gitu deh teman-teman. Jadi ya gue ganti lah beberapa parts. Contohnya kayak lampu nih, terus udah gue pakein number plate biar ala-ala gitu ya teman-teman, biar kelihatan racing. Tapi jangan disenggol ya. Beda konten nih soalnya. Nah, lampu belakang gue juga ini udah pakai yang kecil ya teman-teman, tapi tetap terang. Jadi gue tetap bisa menjaga sisi stylishnya, tapi tetap fungsional. Terus untuk bagian tangki sendiri, gue masih pakai tangki original lah, karena gue suka modelnya. Dan gue suka banget dengan konsep tracker yang emang saat pada zamannya itu ini tuh ngetrend banget, dan ini original teman-teman, sayang untuk menggantinya.
Pada bagian saddle sendiri atau jok ini aslinya sebenarnya yang panjang gitu ya teman-teman, long seater, tapi karena gua ganti single seat ya biar ganti style aja, karena kan pada orang balapan buat apa juga pakai jok yang bisa goncengan gitu kan. FYI, brand untuk jok itu sendiri yaitu Lyset, dan mostly kebanyakan motor Inggris tua pakai brand ini, bawaan pabriknya. Oh iya, jok motor ini dilengkapi dengan per yang fungsinya menambah kenyamanan saat berkendara. Nah, kali ya mungkin teknologi suspensi pada masa itu kurang empuk, jadi kenapa produsen motor ini menambahkan per pada bagian bawah sini teman-teman, di bawah joknya. Nah, sok belakang udah gue ganti ke sok yang lebih baru biar masih empuk aja pernya dan nambah kesan trackernya. Soalnya sok aslinya itu kayak ada covernya lagi teman-teman. Terus di sini ada tempat oli mesin dan tempat sirkulasi pompa oli. Ini teman-teman, tempat pompa oli dan sirkulasi oli mesin. Di sini ada keran olinya di bawah. Jadi setiap motor hidup keran harus dibuka biar perputaran oli itu normal, dan kalau motor mati atau dalam kondisi tidak hidup kerannya harus ditutup mencegah oli berlebih pada kaca mesin. Kalau sampai over, biasanya begitu motor hidup, motor itu jadi ngebul teman-teman. Di knalpot itu ada olinya. Unik ya teman-teman, ya gini-gini emang bikin gue jatuh cinta sih sama motor Inggris tua. Unik. Oke, kita ke bagian knalpot teman-teman. Di sini aslinya nggak kayak gini teman-teman. Di sini aslinya ada mode knalpotnya panjang gitu, dan M18 CS itu panjang, tapi karena gua BM orangnya, di sini gua ganti Vistel. BTW, kenapa knalpot seperti ini dibilang Vistel? Karena ya bisa kalian lihat sendiri seperti sirip ikan ya teman-teman, atau buntut ikan. Penasaran nggak sama bunyinya teman-teman? Langsung aja yuk kita hidupin, habis itu kita test drive gimana. Gas! Oke teman-teman, sekarang kita cobain jalan nih AJS tahun 48 gua. Nah, sebelum jalan pastinya nih motor harus nyala dulu. Nah, ini nih teman-teman, salah satu ciri khas dari motor tua, yaitu mereka punya dua keran. Pertama adalah keran oli. Pastikan sebelum kalian nyalain keran oli ini terbuka ya teman-teman. Dan yang kedua adalah keran bensin. Keran bensin juga harus dibuka, biar si bensinnya turun. Nah, sebelum kita kontak, kita pancing dulu nih bensinnya biar turun teman-teman. Kali, dua kali, baru kita kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Kontak nyala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bro, kita jalan-jalan bro. Alhamdulillah. Nyala teman-teman. Jadi ini adalah benar-benar suara ciri khasnya tuh, suara motor Inggris tuh seperti ini teman-teman. Dari idle sendiri, kalian bisa dengar kan bedanya dengan motor-motor lain. Suara idle sendiri kalian dengar? Oke teman-teman, sekarang kita coba jalan aja nih motor tua gua asal Inggris ini. Oke, jangan lupa ya, giginya di sebelah kanan dan rem di sebelah kiri. Jangan sampai terbalik karena ini beda banget dengan motor umumnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita coba jalan. Nah, ciri khasnya ini teman-teman, motor Inggris itu gigi satunya napasnya emang pendek. Jadi ya gigi satu gigi dua ya lebih tepatnya. Jadi ini benar-benar gue langsung udah pindah gigi dua nih. Gigi satu tuh cuma beberapa detik aja lah, beberapa percepatan aja lah. Tapi di gigi 3 dan 4-nya itu benar-benar panjang banget napasnya. Nanti kita coba ya teman-teman di jalan yang memadai. Sekarang kita standby dulu aja di gigi 2. Gue
gua coba narik pakai gigi 2 nih teman-teman. Nah, udah habis teman-teman, segitu aja. Nih gua langsung masuk gigi 3, baru deh napasnya panjang. Panjang kan teman-teman, napas di gigi 3-nya. Nah, karena gigi 3 udah mulai kerasa mentok nih, limit nih kalau di RPM nya, kita naik lagi ke gigi 4 teman-teman. Langsung narik lagi teman-teman. Oke. Nah, itu dia teman-teman akselerasi dari gigi 1 sampai gigi 4 ya. Sekarang kita coba handling ya teman-teman. Ambil arah pulang, ikutin gua terus, gas kuy. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk motor tahun 1948 sendiri, jujur aja handling masih sangat amat enak ya teman-teman. Nih, belokan kita coba. Sangat enak teman-teman. Kita pindah gigi 4 lagi. Alright. Ini untuk jalan seplan ini aja kita udah butuh gigi 4 ya teman-teman, karena bener-bener si gigi 1-2-nya itu napasnya pendek banget. Jadi benar-benar daripada mesinnya terlalu getarannya terlalu tinggi, bisa menyebabkan satu dan lain hal. Jadi mending benar-benar kita urut untuk kalau mau menggapai akselerasi tercepatnya atau tertingginya. Wah nih, tikungannya lumayan nih teman-teman. Kita cobain ya handlingnya. Masih enak teman-teman. Untuk motor berumur hampir 100 tahun, ini masih sangat amat oke teman-teman. Untuk polisi tidur kecil seperti ini juga masih sangat empuk ya teman-teman untuk suspensinya. Jadi, nah di depan kebetulan ada tanjakan nih teman-teman. Gimana kalau kita coba naik ke tanjakan pakai gigi 3? Ini gua udah gigi 4 ya teman-teman. Ini gua udah gigi 4, gua turun gigi 3 dan kita coba nanjak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan gigi 3 aja udah bisa seperti ini teman-teman. Gimana gigi 4 coba? Pasti dengan sangat amat mudah ya. Tapi karena memang motor ini pada masanya dibuat untuk kompetisi ya teman-teman. Dalam artian untuk berlomba, untuk balapan. Karena pada masa itu produsen motor itu mempromosikan motornya dengan cara mengikuti produk mereka itu ke ajang balap teman-teman. Makanya motor gue ini AJS M18 ini ya tenaganya sangat amat lumayan untuk motor tahun 1948 karena memang motor ini diperuntukkan untuk berkompetisi di arena balap teman-teman. So ya yuk kita gas lagi sambil arah pulang. Nanti kalau ada tanah-tanah kita coba main tanah sedikit ya teman-teman. Tikungan tajam nih teman-teman. Gimana kita coba? Yoi teman-teman.
Masih sangat oke. Kita gaskan lagi yuk. Bismillah. Nah, kebetulan gue nemu jalanan kebon nih teman-teman, yang masih lumayan agak off-road dikit lah. Gimana kalau kita cobain motor ini di jalanan off-road? Kebetulan ban gue kan udah sedikit support, jadi yuk gaskan. Kita coba motor ini di jalan tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener masih enak ya teman-teman, termasuk ya untuk handling motor tahun segini tuh enteng banget. Oke teman-teman, gue udah selesai nih nyobain motor tua kesayangan gue, AJS tahun 48 500 cc. Overall untuk motor yang usianya hampir 100 tahun, ini sih masih oke banget ya teman-teman. Ya walaupun memang tidak bisa dibandingkan dengan motor-motor baru dari segi apapun, tapi di tahun 1948 mereka sudah menciptakan teknologi seperti ini tuh udah oke banget. Cuman ya namanya juga motor tua teman-teman, mungkin satu tips untuk kalian yang baru memulai, pelajari dulu lebih lanjut. Ketika sudah memulai, jangan lupa sering-sering cek oli karena itu adalah kunci utama dari merawat motor tua. So, oke, mungkin sekian dulu teman-teman review untuk motor yang ini. Dan kali ini di video ini, kalau misalkan gua ada salah kata atau salah informasi, minta tolong di komen. Minta tolong dibenarkan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video-video gua, support gua terus, dukung gua terus, dan tunggu gua di review-review kendaraan atau hobi gua selanjutnya. Oke, jadi gua pamit dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih banyak sudah mendukung gua selama ini, siapapun itu. Jadi gua menyalain motor karena mau pulang, dan bismillah. Motor tua mana sekali setelah nyala teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih dan see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.